aku yakin kabeh ya padha ngono kuwi. Nyatane menungso ngono kuwi ya apa? Ojo diselaki ya. Ya benar. Makanya saya bilang, saya ulangi tadi lagi ya, yang namanya berspiritual, setinggi apapun pemahaman jenengan tentang ilmu ma'rifat, kalau tidak bisa sadar Allah, munting bicara nerima saja. Orang sakti, nggak semua orang sakti bisa terima loh Bu, nggak bisa semua bisa. Apa? Sabar, ikhlas, pemaaf, istiqomah, apalagi suatu hal yang mudah diucapkan tapi sulit di definisi umum. Kayaknya jumuni sulit Pak, seneni. Seneni. Tapi itu tataran jasa. Tapi kalau sudah kejiwanya ini nyambung, selalu sadar Allah, insya Allah semuanya itu bisa terlaksana. Oleh karena itu pentingnya belajar kesadaran Bapak Ibu, yang menurut pengalaman saya, kalau menurut konsep di sini itu memang tombolnya ya, kliknya harus sadar, selalu sadar. Nah, permasalahannya bagaimana supaya selalu sadar. Iya Bu. Lo kudu ngerti masalah pelajaran Pak Pur di sini semuanya berkaitan dan semuanya ketika dijalankan akan jadi satu dan dalam waktu yang bersamaan. Baik itu DE-nya, baik itu patratnya, baik itu tentang 3T-nya, itu jadi satu dalam waktu bersamaan. Bisa jenengan buktikan, bisa jenengan pahami sendiri. Wong iku nang awake dhewe kok Bapak Ibu. Fungsinya DM. Ketika saya kuat menjalani aplikasi, ketika saya kuat menjalani ATP, ketika saya kuat menjalani sebuah permasalahan yang mungkin di luar nalar, itu kalau saya nggak sadar Allah, ya nggak kuat. Diantem permasalahan misalkan banyak tagihan-tagihan, kalau saya nggak sadar Allah, nggak sambung ke Allah, monting mesti saya mayu di dukun. Piye Bang? Ki usaha aku ngene Bang. Bener. Nah orang yang melayu nih kiai sih dia malam itu sholat sekian, itu nyata kok. Kemarin saya bilang cerita sama Ustadz Musa itu, bahwa saya ini kapok. Ternyata Gusti Allah kan menciptakan alam dunia ini berserta isinya kan untuk hambanya, untuk kepentingan hambanya. Nah saya ini kebanyakan malah wali aneh, menungso nyepai pangat dulu. Wah aku napisin Pak. Allah menciptakan dunia beserta isinya untuk keperluan hambanya, sementara hamba ini malah bingung ngurusi ciptaan lain, maksudnya jin Pak. Itu kalau saya pernah mengalami hal yang demikian. Kembali tadi, jadi setinggi apapun jenengan dalam belajar spiritual, kalau tidak ada kesadaran itu munting. Nek sampai gak iso nampa, ya munting. Wis kali delok wae kaya pintere ngomong ini jajal delok niku. Nek isih muni jere sadar Allah, kesepyo kahanan munting durung. Loh, nyata lho Bu. Muni yo sadar Allah ndak usah dhuwur-dhuwur. Tapi nek ATP-ne ra mlaku karo Pak Pur remedi. Remedi masih mending nek wis Bapak itu modelnya nek gak seneng ya juga mertua. Dolan ya dolan niku wis ora usah karo aku. Kowe ngajine kene wis gak mlebu ilmu. Gak iso ditawal. Kowe semakin anyel karo aku, wis semakin gak iso ngeling. Jadi DN, 3T, Patra, ATP itu berjalan dalam satu waktu. Untuk bisa selalu on sadar Allah, kalau buat saya pribadi supaya bisa menjalani ATP dalam keseharian, orang gampang kesepian kahanan, ada masalah saya bisa menjalani, itu memang harus sadar Allah. Nah, supaya selalu on sadar Allah, kuncinya tetap latihan DN. DN itu fungsinya salahkan untuk mengaktifasi kesadaran. Kesadarannya apa? Kesadaran jiwa, sebab hanya jiwalah yang mampu menangkap ilham.
kemudian jiwa bisa nangkep, lagi ditransfer melalui akal pikiran segala macam. Jasad ini hanya sebuah eksekutor. Jadi yang menjadi pengendali roda pemerintahannya ada di jiwa. Sehingga seharusnya demikian. Loh kok bisa rubah? Bisa. Ketika mudune ngono kuwi ya mesti ana ego, ana pikiran, banyak pertimbangan, timbul was setan mlebu den aja. Mbok gek ngene. Wis anggere kaya ngono. Bukan ayat Allah. Ketika ATP ada patra, sikap saya bagaimana ketika saya menjalani ATP itu patra, terpan, penempatan itu patra kalau dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau mau lurus ke Allah, pilarnya 3. 1, sadar Allah. 2, sikapnya juga harus lurus ke Allah, amaliannya juga harus lurus ke Allah. Nah makanya tadi DN itu tadi kesadarannya harus selalu sambung. Supaya sambung, latihan DN. Sebab itu mau corot dengan nyetel TV, untuk antenane, nek antenane urung pas karo sinyal, otomatis kan buat yo nyetak dulu kalau boleh pasir. Ketika pas wis ngeklik lagi. Kemudian setelah sudah mendapat kesadaran, baru terapan. Penerapannya gampang kok Bu, nggak usah susah-susah. Mari DN aktivasi sadar sudah diterapkan dalam sholat. Mari sholat wiridan kayak mau subuh itu loh. Nek mari sholat wiridan ini kok langsung DN. Wiridannya niku mau sesuai hadisnya ngono. Kesadaran yang mau diterapno ketika sampai wiridan. Jadi selalu on. Ojo pas mari sholat langsung latihan DN. Enggak. Justru diterapkan dalam zikir, terutama dalam doa. Ngono, Pak. Itu penerapan. Koncone sakit dhewe Pak Wit WA, nang grup kirim mohon doanya. Iku ya kudu sambung tenan, aja ming klik where Al-Fatihah kirim, yo gak mari ya. Formalitas dikirim WA jeneng mbok sinten anan. Banyak kan Bapak Ibu ya, temennya sakit, di grup sakit. Oh, nggak enak kirim aja Al-Fatihah belum. Kalau sih tinggal innalillahi kirim stiker. Doa sing tenanan piye jal, orang ini sing ngerti. Padahal itu ya ATP, kecil-kecilan malah. Sampean kalau bisa membaca tanda ATP itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kadang-kadang disepeleknya. Allah berkomunikasi dengan hambanya dengan apa? Salah satunya tanda. Kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Pur. Orang aku bisikan melalui tanda. Piringnya kotor, tanda. Kan amanah piring. Tandane reget. Aku iso roh nek iki piringe reget. Sing ngeki sapa? Sing perintah sapa? Itu kan tanda. Allah yang memberikan ilham kepada kita bahwa itu piringnya kotor, harus diperintah, itu siapa? Allah. Dari hal-hal yang kecil seperti ini jenengan dijalani terus, lama-lama ya tajam sampai. Ini maksudnya di sini gitu loh Pak. Ilham yang ketone sepele dijalani, lama-lama ya itu akan meningkat. ATP juga demikian, 3T juga demikian. Ketika misalkan jangan ngadepi masalah satu selesai, enggak, jalan dengan naik lagi. Bisa yang ini bisa selesai, naik lagi. Dalam kehidupannya sama ketika dengan DN, Allah naik, Allah naik, sama. Derajatnya munggah. Jika ujian siji ora lulus ya wis, berarti perjalanan jenengan disitulah kita tahu, oh aku lagi mungkin sing ngerti diri kita.
Nggak perlu nilai orang lain, nggak perlu sing ngerti dewe kudu iso nyawang wong kayak gini tok, tapi kan nggak tahu sejatinya. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita lihat dan kita dengar secara langsung pun belum tentu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tak kira wong kayak sugih tibane ya utange budak yo akeh. Ketoke bahagia tibane ya ngenes. Ya banyak. Ketoke kere tibane malah lebuke. Aku pernah kirim fitrah malah difitrahi ya. Lu bener, lebaran kemarin saya cerita sama Pak Tur malah. Orang itu juga jamaah ADN, gaweane ya siapa, tapi ya luar biasa. Meningkatkan pelayanan, beras ibu, aku dikei. Kayak dinalar ada. Mas, kejagaan fitrah anakku si A si B. Oh iya. Mulai mlebu kamar. Oh, gua anak. Loh. Isin. Banyak ada teman juga yang satu lagi juga sama. Orang baru masuk ikut DN, sudah baru gabung, diantem badai keluarga. Tapi dia kuat. Karena mampu menerima. Dan tiap hari saya cuma, tapi dia malah balik jawabannya sepele. Alhamdulillah Allah memberitahu bagaimana perilaku istri saya sesungguhnya. Kok sampai begini-begini? Kata Pak Pur ya wis los ya los jul kok ya jul ya. Jadi jak barenane wis tinggal. Enek wong ini ora tak sebutke. Aku tapi wis pamit nek arep ngomong. Tapi itu tidak semua orang mampu. Maka saya bilang tadi, wong arep kowe ustaz arep kiai muni sabar telek nek ora sadar Allah gubik ora iso napa munting bener munting gak kuat ojo nompo tok nek ora sadar Allah ya gak cukup aku kedua menerima dan menyadari bahwa semua itu adalah dari Allah, afalnya Allah. Neng patrap ya wis ono ketika jenengan mubeng-mubeng enenge kon ngikuti dolo, ngikuti gerake. Wis wong murid nek ora gelem kowe wani nolak kehendake Allah, kebanting. Padha nang murid yo kowe ngeyel. Selesai. Keplek. Lho bener kok. Iki lho, nonton durung suwi. Ya gara-gara ngono kuwi ngeyel. Saya sama istri saya